Halo Bro Bos, jumpa lagi dengan saya dan Bro Sahal. Bro Bos, Abang Sahal ini sekarang kan kuliah di Turki. Kok bisa gitu dari Turki, dari sekolah dia di Indonesia di mana dulu Bang? Pesantren apa? Pesantren Rahmat. Pesantren Rapa, terus ya Bogor, terus sekarang bisa ke Turki. Gimana tuh ceritanya tuh? Biasanya orang-orang kan biasa kan ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, ya kan? Rata-rata kan begitu orang jemput pesantren. Jarang-jarang yang ke Turki gitu kan? Gimana tuh Bro Sahal? Cara ceritanya gimana tuh? Tamat tamat pesantren Rapa tahun berapa? Tamat pesantren tahun 2019. 19. Awalnya nggak ada kepikiran untuk ke Turki melanjutkan studi di Turki, tapi punya niatan dari kelas 5 sekitar sama dengan kelas 2 SMA, ada niatan untuk melanjutkan ke Mesir. Mesir. Tapi nggak ada opsi lain untuk dalam negeri terkecuali hanya satu pas kelas 3 SMA itu hanya di Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Selain itu nggak ada opsi untuk mengambil studi di dalam negeri maupun itu kampus swasta maupun kampus negeri. Setelah itu saya bilang cara ikut memberikan ngobrol dengan orang tua, dengan mama, dengan papa, dengannya apa yang lain. Saya bilang ingin melanjutkan studi di Mesir, namun dari ada beberapa faktor entah itu politik atau dan lain-lain, kondisi di sana yang sedang tidak efektif. Nah, orang tua, mama dan yang lain memberikan saran opsi kedua yaitu Turki. Setelah dipikir-pikir dan dicari dengan sholat dan alhamdulillah opsi yang tercondong adalah ke Turki, dan setelah itu nggak lama kemudian ada sebuah agensi pendidikan menawarkan untuk melanjutkan studi di sana. Akhirnya saya setelah musyawarah dengan keluarga, saya ambil di sana, walaupun setelah saya merasakan kurang lebih 1 tahun hidup di sana, ya yang namanya lewat agensi pendidikan itu agak lebih sulit, agak lebih rumit gitu. Yes, ya. Nah sekarang kan perusahaannya kan udah kuliah di Turki. Kok bisa ke Turki itu Bapak melalui ada teman di sana atau melalui buka situs online cari kuliahnya, atau ada alumni dari Rapa yang kuliah di sana, gimana gitu? Jadi untuk kuliah di sana ada 3 cara atau ada 3 opsi. Yang pertama tentu saja ada melalui beasiswa. Beasiswa itu ada 2 beasiswa yang mereka berikan. Yang pertama itu untuk YTB, itu beasiswa dari pemerintah, langsung pemerintah Turkinya. YTB itu apa penjelasan? Itu Turki Burslare. Itu beasiswa dari pemerintah Turki langsung. Nah itu mereka memberikan untuk jenjang pendidikan sarjana, master dan bahkan dokter. Hingga kalau master, kabar yang saya dapat mereka bukan hanya dapat uang tunjangan, apabila mereka sudah berkeluarga, mereka diperbolehkan untuk membawa keluarga kecilnya ke sana. Dan untuk per kelas pun, per jenjang pendidikan, mereka dapat uang jajan atau hasil, maksudnya uang jajan dari beasiswa itu lumayan juga
kalau nggak salah saya dengar untuk sarjana itu dapat 700 tele kurang lebih 1,4 jutaan per bulan. Dan opsi selanjutnya untuk belajar di sana, opsi kedua itu melalui kerabat atau teman atau alumni yang sekolah di sana. Nah, atau bisa kita sebut kita daftar langsung ke situs online-nya di sana, situs kampusnya masing-masing. Misalkan ada beberapa kampus yang membuka pendaftaran online, ya udah kita ikutkan pendaftarannya, kita masukkan berkas, semua berkas kita masukkan yang diperlukan. Setelah itu kita telah mendapatkan LOA dan kita baru mengurus-ngurus berkas-berkas seperti visa dan lain-lain. Yang ketiga adalah itu melalui agensi pendidikan. Nah, Bro Salme ikut yang jalur yang mana nih? Jalur ketiga ini? Ya, untuk pertamanya saya memang ikut dari agensi pendidikan. Jadi untuk agensi pendidikan mereka menawarkan berbagai macam opsi-opsi gitu. Kamu mau di kampus mana? Dengan biaya segini, dan untuk tergantung sih mereka menawarkan visa dia yang ngurus, bahkan sampai berkas-berkas dokumen mereka yang ngurus. Nah, tapi tergantung kebijakan dari agensi pendidikannya masing-masing. Kalau saya kemarin alhamdulillah pas di Indonesianya dari pembuatan visa sampai keberangkatan benar-benar diurusi. Namun yang kita tidak harapkan, yang kita sedihkan ketika di Turki, kita benar-benar dilepas sama bapak agensinya. Cuma ada ya alhamdulillah cuma ada sedikit berkabar-kabar lah satu sama lain, kita bersama melalui grup WhatsApp. Ya, untuk sampai di sana kita yang kita menyebutnya, kalau saya, jadi kita udah kenal lapangan, tahu Turki, jadi kita tahu gimana baik buruknya, dan di sana gimana sistem cara kuliah di sananya gitu. Jadi ternyata setelah di sana kita udah tahu gimana cara untuk mendaftar beasiswa dan mendaftar lewat link sendiri. Nah, jadi kita benar-benar di sana bahkan ya bisa lah. Untuk tahun pertama memang kita hanya sebatas untuk belajar bahasa dan ya cari pengalaman, seperti inilah yang banyak pengalaman kita dapat. Gitu ya. Jadi tahun pertama tuh nggak langsung belajar kuliah, nggak belajar bahasa dulu. Tua wajib tuh. Iya, wajib. Tergantung pembahasan kita dalam belajar atau bahasa pendampingnya gitu. Nanti entah kita pengen ngambil bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Turki, atau bahasa Inggris. Setelah itu kita nanti ditanyakan, misalkan kita pengen ngambil bahasa Arab dan bahasa Turki, 50% bahasa Arab, 50% bahasa Turki. Di situ kita dites dulu yang namanya Yeterlistener, itu adalah ujian penyetaraan. Jadi kalau bahasa kita udah mampu setara, ya udah di atas rata-rata lah, bagus, ya kita diperbolehkan. Level berapa tuh? Kalau bahasa itu bisa diakui itu mengikuti pelajaran itu untuk level berapa, grade berapa itu? Grade-nya B2. Untuk amannya B2, tapi untuk kebanyakan tahun ini mereka harus menerima C1. Kalau grade B2 itu udah bisa nyanyi-nyanyi gitu. Untuk itu untuk gramatikalnya, untuk penyusunan grammarnya mungkin udah bisa, tapi ya namanya kendala mungkin dari kita hanya vocabulary-nya doang, kosakatanya yang kurang. Nah, sekarang kan udah
kuliah di Turki. Ya. Lu gimana tempat tinggal? Apa langsung tinggal di asrama? Apa kita hanya cari apartemen sendiri, bosalnya apa rame-rame ngubung apa gitu? Jadi penempatan tinggal di sana ada dua opsi. Pertama asrama, dan yang kedua itu adalah tinggal di apartemen. Untuk asrama itu di sana banyak sekali asrama, bisa dihitung ada 3 opsi. Untuk opsi pertamanya itu asrama yang dimiliki oleh pemerintah dengan bayaran per bulannya 300 telean atau 600.000. Terus untuk opsi kedua itu ada asrama swasta, itu yang dimiliki oleh yayasan swasta, itu lumayan juga pembayarannya, sekitar 700 tele atau 1,5 jutaan lah. Terus opsi yang ketiga itu adalah apartemen. Jadi kita di apartemen, kita kayak buat kos-kosan gitu, tergantung misalkan kita bikin 3 kamar 1 ruang tamu, itu bisa diisi 4 sampai 8 orang dengan bayaran tergantung masing-masingnya. Ya kalau dihitung di Istanbul paling murah itu 1.000 dan paling mahal itu bisa 2.500-an. Nah, sekarang kan Brosal sendiri sekarang gimana nih? Tinggal sendiri atau rame-rame sama teman-teman atau gimana? Oh, jadi awalnya saya dari pertama tinggal di asrama, itu asrama swasta, dan sistem asrama swasta dan negeri itu yang dimiliki swasta dan negeri itu dia cuma hanya bisa tinggal di sana ketika jadwal, maksudnya ketika sesuai kalender akademik gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalender akademik habis, sudah kontrak habis. Kecuali rumah itu kita buka bulan September tahun ini, habisnya September tahun depan. Itu untuk rumah. Kalau untuk apartemen itu, kalau untuk asrama kita bukanya sesuai akademik. Misalkan semester genapnya itu 5 bulan, terus semester ganjilnya 5 bulan, ya sekitar 10 bulan kita tinggal di asrama. Sekarang tinggal di rumah. Sebelumnya tinggal di asrama. Sudah di asrama. Terus sekarang di rumah nih nyewa rumah sama teman-teman berapa biayanya? Kalau sekarang sih nyewa rumah, cuma kita nggak buka rumah baru, tapi kita ikut teman yang dari sebelumnya. Oh gitu. Iya, jadi kita nebeng doang selama 2 bulan. Kita sebelumnya ngomong kalau setelah kontrak mau habis, kita boleh join nggak gitu ke kalian gitu. Kalau boleh, ya udah silahkan gitu. Kita sebelumnya kita cari teman dulu untuk join apartemen. Setelah itu ya mereka ngomong yang ke teman-temannya, ke kawan-kawan yang lain, dan untuk pembayaran sekitar, ya kita bagi bareng-bareng lah untuk pembayaran rumah, nyewa rumah, terus pembayaran internet, air, dan gas. Sekarang nggak berusaha sendiri sebulan habis berapa tuh untuk rame-rame itu berapa? Kalau untuk sewa rumah habis 265 tele, itu sekitar 500 sampai 600 ribuan lah itu untuk itu. Terus untuk bayar listrik internet, untuk internet kemarin kita bayar 15 jadi 30 ribuan itu untuk per orang, karena saya tinggal satu apartemen itu ada 8 orang. Nah, jadi dibagi 8 orang. Ya habis kalau sebulan itu untuk biaya yang lain ya lebih murah, 700 ribuan lah. Itu 1.000-an.
untuk biaya baru pemondokan sama internet gitu ya, internet rumah dan bayar kontrak dan bayar listrik sama bayar air 700.000. 700.000. Untuk makan Untuk makan itu bisa masing-masing lah makan kita misalkan apa masak ke warung, Iya. apa ke warteg, ada warteg nggak di sana? sana warteg ada tapi agak lumayan lah bayarnya. Atau warteg Rudi gitu ya? Iya, Ah, lumayan lah ya, buat sekali makan berapa makan tuh? restoran itu biasanya ya lebih mahal berapa ya 20 tele 20 TL berarti 40 ribuan sekali makan. 40 ribuan itu ya makannya juga biasa gitu. Itu cuma dapat apa gitu. Jadi dia masak, berarti masak nih. Ya pasti masak itu untuk pagi dan siang tapi untuk pagi dan malam soalnya siang kan pasti ada di kampus kan entah makan di luar entah makan di kampus. Nah, masak tuh kan 8 orang, apa masing-masing masak, apa masak rame-rame itu Awalnya kan, kurungan gitu. Biasanya kita masak rame-rame gitu. Rame-rame. Ya kita patungan misalkan tiap bulan Belanja bulanan. ngumpulin, ya uang 100.000 atau 100 tele atau 50 tele gitu. Untuk segala Biaya kebutuhan pokok makan, gitu. iya kebutuhan pokok. Bahkan tapi kalau dihitung-hitung lebih hematnya kita makan sendiri-sendiri. Soalnya yang nggak sendiri juga sih, mungkin 2 orang 3 orang. Soalnya kan kalau kita makan bareng ada mungkin 1 orang yang pulang kampusnya juga agak siangan, terus berangkat kampusnya juga siangan, mungkin Jadi ada. jadi nggak kebagian jatah Ya, makannya nggak jadi kebagian ya. tiba-tiba kita masak jatah makannya udah nggak ada Nggak habis habis. itu. Dan juga mungkin 1 orang 2 orang kan ada yang nggak bisa masak, mungkin masaknya itu doang gitu, makanya tergantung Karena cowok semua nih, rata-rata Ya. masak apa sih gampang? masak apa ya gampang mungkin ya Terus ceplok, enggak juga sih, kita juga terkadang bervariasi gitu kita buat entah apa karena mungkin keterbatasan bumbu di sana, makanya susahnya di sana kita untuk masak seperti ayam berbumbu-bumbu gitu agak susah dicari soalnya bumbu dapur di sana sangat jarang gitu, dikit sekali kita cari nggak ada. tuh. Nah, bang salahnya apa nih? Perusahaannya bagian apa? Masak, nyuci, Kalau motong-motong, apa ngegaris aja? enggak itu biasanya kita misalkan 3 orang, siangnya saya yang masak, Oh itu malamnya siapa yang masak gitu. Jadi pasti ada kebagian. berarti bisa masak ya? Bisa, Selama di luar negeri berarti bisa masak, ya bisa. Pak. jadi mandiri. Ya. Nah, sekarang kan udah masa pembelajaran belajar bahasa Turki gitu kan? Ya. Udah berapa bulan ya? Untuk Jadi belajar bahasa ini. setiap levelnya itu ada sekitar 2 bulan. Jadi 10 bulan itu udah, kalau waktu cepatnya itu kurang lebih 10 bulan. Itu untuk bisa nyampe level C1. Oke, satu. Nah, setiap levelnya itu 2 bulan. Tapi kebijakan kampus masing-masing. Masing-masing. Nah, Nah, sekarang untuk setelah belajar bahasa sudah cukup ya untuk komunikasi, ya, langsung kan ke fakultas atau tujuan apa ilmu yang mau diambil kan? Rencananya mau ambil apa? Rencananya saya udah keterima di satu kampus ngambil jurusan ekonomi industri. Ekonomi industri gitu ya. Di Ya. kampus apa biasa namanya? Bandirma di kota Bandirma di kota? kota Bandirma tidak jauh dari Istanbul, kurang lebih 2 jam, tapi melalui laut. Di kota Bandirma. Ini kampusnya Bandirma. Ya Bandirma itu kampus negeri. 2 jam dari Istanbul. 2 jam Nah, sekarang Rosalnya tinggal di mana? Saya masih di Istanbul. Istanbul di kotanya benar Ya, ya. benar. Jadi nanti kalau nanti udah tamat belajar bahasa Turki, Aha. otomatis pindah lagi. Ya, saya kan ini udah tamat kemarin bahasa Turkinya bukan di Istanbul, bukan di Bandirman. Hah? Jadi nanti setelah itu saya daftar ulang ke Bandirman kota itu dan saya cari membuka rumah, Pemasukan baru gitu. ya buka
buka rumah tempat tinggal baru, cari, setelah itu baru kita ngurus izin tinggal. Izin tinggal. Jadi sekarang ini masih dalam visa Tapi visa apa nih sekarang? sekarang saya udah nggak ada, udah nggak dalam visa, tapi masih mempunyai apa kita sebut ikamet. Itu kimlik untuk apa, sebagai kartu tanda penduduk lah gitu. Kartu penduduk sana. Ya, tapi untuk keluarga asing. Keluarga asing. Nggak pakai visa pelajar lagi nggak pakai visa pelajar. Terkecuali misalkan kimlik kita udah mati, ikamet kita udah mati, misalkan matinya bulan Agustus tanggal 16 2020, kan sekarang tanggal 20 bulan Agustus 2020, otomatis kan udah 4 hari yang lalu mati. Nah, saya juga, kalau ingin balik ke Turki, kita harus membawa yang namanya visa turis. Visa pelajar. Nah, sekarang kan di sana kan musim apa? Musim panas. Nah, musim panas itu kan rata-rata orang libur. Terus Rosali kan pulang ke Indonesia libur. Dengar katanya pulang katanya pakai nggak bayar, dapat tiket murah. Cara gimana sih katanya? Apa bagasi itu gimana tuh? Apa masuk dalam bagasi gitu, masuk dalam koper? Apa jual, katanya jual bagasi, gimana sih itu? Kok bisa gitu dapat harga murah? Tiket normal berapa sebenarnya? Itu biasanya Pak, ya tiket bolak-balik ya kena 8 juta. Berangkat dan pulang pergi. Dan yang kalau kita pakai namanya jual bagasi gitu bukan? Ya, enggak, itu untuk yang keadaan normal. Soalnya kenapa kalau kita nggak jual bagasi? Itu juga bagasi kan posisi kan setiap maskapai juga mereka memberikan apa, slot bagasi 30 lah, 30 kilo. Ya, kita juga nggak mungkin pergi bolak-balik nggak sesuai, kecuali kita pergi pertama kan banyak barang yang kita bawa, dan cuma untuk liburan nggak mungkin barang yang kita di sana kita bawa juga mungkin kita bawa cuma 10 kilo lah sisa 20 kilo itu ya, 20 kilo. Kalau kita nggak ambil pakai mubazir kan, ya udah kita tawarkan ke teman kita siapa yang membutuhkan, yang lagi nyari bagasi, kita kasih, tapi kita kasih dengan membayar gitu. Gitu. Jadi jual ke teman-teman yang 20 kilo itu kan. Nah, terus rata-rata tuh mereka tuh dari sana kirim apa ke orang tuanya tuh? Apa kirim oleh-oleh, kirim apa? Mereka biasanya kirim makanan, oleh-oleh, atau itu pernak-pernik khas Turki gitu. Ya, khas Turki, entah itu dari makanannya, dari pakaiannya, mungkin kan, dan entah itu mereka pengen mengirim kerudung atau sejadah dan lain-lain lah gitu. Oh begitu. Nah sekarang mau berangkat lagi balik ke Turki, berusaha jual lagi bagasi. Ya, tapi kita sebelum itu pas kita beli, misalkan kita beli sekarang untuk keberangkatan bulan ini, pasti kan balik ke sebenarnya, jadi kita langsung ngumumin aja langsung. Untuk bolak-balik gitu. Bolak-balik. Jadi untuk ke Indonesianya tanggal berapa, terus untuk ke Turkinya tanggal berapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka belinya bolak-balik juga ke kita gitu kan? Enggak bisa satu jalan doang, bisa ke Turki doang, bisa ke Indonesia doang, asalkan jadi kita biar enggak kaget juga, biar jadi sebelum hari H slot kita udah terjual semua gitu. Gitu. Biar kita tenang, biar uang yang itu biar tertutupi. Jadi kalau berusaha beli tiket itu pulang pergi normal, nggak jual bagasi 8 juta. Kalau jual bagasi jatuhnya berapa? Dapat tiket berapa jadinya? Cuma ngeluarin duit berapa itu? Bisa cuma kita kayak diri kita doang gitu. Cuma ya untuk makan dan diri kita di atas ya bisa 3 juta lah. 3 juta tuh bolak-balik gitu. Wah, jauh beda ya. Jauh beda. Begitu caranya. Seakan jual bagasi apa kita masuk dalam bagasi gitu. Enggak gitu ya. Iya. Aduh. Beda caranya aku udah mau balik lagi nih kan ke Turki kan. Ya, liburannya di Indonesia.
selamat ya. Dan kasih informasi buat teman-temannya. Salam sapa dong buat teman-temannya alumni Rapah yang mau ke sana gimana gitu kan. Bisa kontak-kontak, ada linknya, ada grupnya kan. Ya, untuk kawan-kawan, untuk semuanya apa yang di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah studi di sana bisa dibantu, dan nanti bisa dikontak-kontak aja di Instagram sahal.kad. Sahal.kad. Kad. Sahal.code gitu ya. Kad. Nah, terus kan dengar-dengar ada penyetaraan jazah tuh maksudnya apa tuh? Apa permintaan dari pihak kita Indonesia ataupun pihak Turki apa? Gunanya tuh apa tuh? Jadi penyetaraan ijazah ya, ijazah kita, jadi ijazah kita dengan ijazah mereka itu setara. Jadi mereka cuma awalnya penyetaraan ijazah tidak ada apa susah-susah minta KJRI, KBRI, tapi kita langsung datang aja ke sana. Tapi dari tahun kemarin ada pembaruan sistem, pembaruan informasi, jadi mereka harus mewajibkan melalui KJRI atau KBRI, konsultan jenderal di Turki. Ya, jadi mereka harus memiliki cap dari konsultan jenderal yang di Turki. Terus penyetaraan tuh gimana aja kita urus? Cuma departemen mana dulu itu kita urus? Itu kalau kita udah dapat dari KJRI dan KBRI atau KBRI dari di Turki, terus di Turki kita udah tinggal datang ke, misalkan kita pengen melanjutkan di Bandirma, kita penyetaraannya di Bandirma, kita ke noter ke Bang Dirma itu apa tuh? Bandirma di kota. Kota Bandirma. Kota Bandirma. Ya, kita penyetaraan di sana, ada kita datang ke noter, kalau nggak salah terjemah dulu, kita terjemahkan dulu ke bahasa Turki. Kalau udah kita ke notaris baru kita penyetaraan ijazah. Kalau udah baru kita kasih ke pihak kampus. Kalau untuk penyetaraan Pak, untuk legalisir di sini itu kemana kita? Itu jadi KJRI dan KBRI nggak akan memberikan stempel sebelum ada Kemenhukam. Pertama apa? Departemen apa? Agama apa? Hukum. Pertama hukum dulu. Ya, hukum, dan selanjutnya ke Kemen. Ya, tapi kalau dalam ijazahnya bahasa Indonesia, kita bisa langsung ke, kalau dari pondok pesantren atau aliyah kita ke departemen agama. Kalau aliyah atau untuk SMA atau SMK kita bisa langsung ke Kemendikbud. Prosesnya mudah ya? Prosesnya sih mudah. Semua melalui online. Ya, melalui online. Asalkan kita banyak mencari informasi, jangan malu bertanya, ya mudah insya Allah. Agak gampang lah ya, semua sekarang ya. Oke Bro Sal, selamat. Semoga sukses selalu dan semoga cepat untuk ilmu apa yang dicita-citakan cepat berhasil. Oke Bro Bos, itu dulu. Jumpa lagi di dunia Naila dan Papa. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan pembahasan topik-topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.